Nek wajib itu sesuatu yang sangat penting, berguna untuk kita. Wis gak usah diakal-akalin. Berarti ilmu begitu. Makanya Quran yang gedene seperti itu, pertama kali Iqra, bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nelin RA bisa membersamai Jamaah Manajemen Islam di Lingkar TV. Pada sore hari ini, tema yang akan kita bawa sangat menarik sekali, yaitu mengenai manajemen ilmu, kunci meraih sukses hasanah dunia dan akhirat. Ustadz Juli Murtado, mengenai manajemen ilmu, mengapa penting sekali kita sebagai umat muslim untuk menuntut ilmu? Oke, kita mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat. Amin. Penuh barokah. Penuh bahagia. Amin ya robbal alamin. Ya, baiknya saya agak berdiri aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini episode yang ketiga, temanya keempat ya? Keempat. Ya. Keempat. Temanya manajemen ilmu di akhir bulan Desember tutup tahun. Ya. Kenapa kok ilmu kita jadikan tema? Walaupun dari jamaah boleh mengajukan, saya tak minta tema ini, boleh. Karena kita banyak sekali tema-tema yang sudah terbiasa mengadakan training-training secara gratis dimanapun berada. Untuk apa? Untuk membangun khaira ummah. Kita punya Allah yang tiada duanya, maha kuasa. Ujung-ujung karakternya yang digembar-gemborkan Allah rahmatalil alamin, yaitu sifat Rahman Rahim, sifat kasih sayang. Begitu sayangnya Allah menciptakan alam semesta, menciptakan semuanya, menciptakan manusia, menciptakan tuntunannya yang sudah sempurna. Allah sudah ngedok Islam yang dibawa oleh Rasul yang kita cintai itu sudah sempurna. Rasul akhir zaman. Kenapa kok sempurna? Ya sesuai dengan kondisinya, kita sudah zaman global. Kata hadis qudsi, di zaman global yang penuh banyak godaan, kompleks sekali, nggak bisa balik seperti dulu-dulu, itu kalau kita ini kemeruk dunia, kita banyak ubud dunia, kita akan diperkosa, dikuasai dunia. Tapi kalau kita fokus kehidupannya di akhirat, maka dunia ini jadi budaknya kita. Kita mau jadi Soleman, monggo, sugih, kaya raya dan sebagainya. Rasul kita tidak seperti itu. Dia begitu mencintainya, begitu pahamnya bahwa dunia ini mung sak butir pasir di laut. Sedangkan akhirat tanpa batas. Di dunia kakean tambah negatif. Coba makan sate sakwakul, mendem kan coba. Tapi kalau di akhirat tanpa batas. Nah, batasnya ini adalah mati. Sebelum mati di dunia, hiduplah yang hasanah dunia, tapi nanti setelah kita ini dipanggil oleh Allah, nggak bisa lari,
Siapapun sudah dapat jatahnya, jangan gerusah-gerusuh Bu ye. Apalagi ngendat, itu pasti nanti tambah celaka. Nah, di akhirat ini ada dua pilihan. Karena dia hakim seadil-adilnya. Katik neng donya itu mau sakarepmu dhewe atau mau ngikutin tuntunan Islam. Nah, jadilah nikmat tanpa batas waktu dan kualitas. Surga, pahala yang terbaik. Dunia ini kalau isinya emas, saya pernah ngitung, ditambah lagi emas, itu nek di rupiahnya itu nolnya itu seperti endok dilebokne nang nggone kamar ini, ndoke gak cukup. Kalau dinilai emas, itu oleh Allah dikatakan kecil. Tapi akhirat dikatakan besar. Maka hadiah terbaik dari Allah, itu versi Allah adalah jannah, surga. Nah, kita sudah semuanya punya Allah, punya terbaik, tuntunan terbaik, Rasul terbaik, sudah terbukti membawa nikmat-nikmat. Allah janjane sudah menggiring kita ke arah kalian itu kuntum khaira umat terbaik yang dilahirkan manusia. Nah, ngaten nggih. Lah di zaman global ini kuncinya universal adalah tuntunan Islam. Maka ada penelitian yang ada puluhan ribu orang-orang konglomerat besar di dunia, itu isine masalah akhlak. Kenapa kok dia bisa sukses? Juaranya itu jujur, si jujur. Di ranking itu ya, semua konglomerat yang ada yang sukses-sukses hidupnya, punya nama baik dan sebagainya, ya bukan konglomerat tapi namanya jungkel gitu, tapi yang namanya baik, itu ternyata si jujur, si amanah, si adil, care, give, suka memberi. Loh itu semuanya akhlak karimah. Makanya innama bu'istuli utamima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk menyembuhkan akhlak. Akhlak itu suatu senjata paling jitu untuk membuat kita sukses dunia akhirat. Maka di zaman yang seperti ini, nah ayolah kita jadi koyok nelungsumi lah. Jangan rutinitas saja kehidupan kita. Ya wes, salat ya ngono cepat bablas, cepat bablas. Mau ngasih gak ada duit, butuh ono arepe tuku HP baru, arepe akhirnya jadi cetil dan sebagainya, menyebabkan kita tidak menjadi hamba Allah yang terbaik, yang mancing suatu ini. Maka kuncinya ayo kita berbuat ma'ruf, mencegah yang mungkar, tapi itu harus dilandasi iman. Kalau kita beriman satu persatu, syukur itu bagus, jujur itu enggak ajur gitu ya, mujur dan sebagainya, sedekah itu menyuburkan, mensucikan dan sebagainya, satu persatu dirangkai menjadi sebuah bangunan. Ada yang kulitnya, ada yang pondasinya, ada yang catnya dan sebagainya, bangunan yang indah. Khaira ummah, itu yang kita harapkan. Enggak seperti sekarang kayak buih dipinjek sana, injek sini, diamplopi sidik aja wis gelem dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus kekeh, harus menjadi orang yang kuat, sukses, di atas, tangan di atas. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi kita sudah diketahui oleh Allah, ilmu itu cahaya, ilmu itu kunci sukses. Nek pengen sukses yang dunia, pakailah ilmu dunia. Piye carane aku kok seneng, utangku kok loro bolak-balik. Golek, oh ternyata pijet refleksi, herbal apa dan sebagainya, akhirnya kita bisa mengendalikan sakitnya kita. Masing-masing sudah dikasih ciri kekuatan dan kelemahan. Jangan khawatir. Setiap manusia itu sudah didesain oleh Allah seimbang. Ono eneke, ono apike, dan yang elek kendalikanlah, yang apik kembangkanlah. Jadi seperti itu. Semuanya harus dipelajarin. Nah, maka ujung-ujungnya pakai ilmu. Lah bagaimana kita pakai ilmu? Gak ngerti, gak paham, gak diimani, asal-asalan akhirnya. Inilah yang di Islam itu ilmu itu wajib. Padahal hukum pengetahuannya, nek Allah tuh ngasih wajib, janjane Allah sayang buka rahasia. Nek wajib itu sesuatu yang sangat penting berguna untuk kita.
Wis gak usah diakal-akalin. Berarti ilmu begitu. Makanya Quran yang gedene seperti itu, pertama kali Iqra, bacalah. Pelajari, belajarlah. Pahami segala sesuatu. Nek wong iku sedekahe kuat subur. Nek wong cetil bakil metidil gak disenengi wong. Nek wong gaene emosi ngamuk sana ngamuk sini gak disenengi wong. Nek wong itu macam-macam semuanya. Nek wong dosa-dosa besar walaupun dhek jungkir walik ora rezeki gak dadi-dadi. Nah, semacam begitu, nggih. Nah, ini perlu lah prosesnya di dalam memakai ilmu ya kita kuasai dulu. Lah prosesnya adalah kita ketahui dulu, kita pahami, kita imani. Nah, ini yang sering orang nggak paham. Ya tahulah begitu. Merasa cukup. Nggih. Padahal hukumnya pekerjaan kalian beda-beda. Fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sapa sing lomo, give helpful di mana-mana nyanyo-nyanyo, baik materi maupun nasihat dan sebagainya, maka dia tetap bertakwa, dia yakin bahwa nanti akan ada balasannya di akhirat berupa pahala terbaik surga, maka dia semangat terus, maka akan dimudahkan kehidupannya dengan banyak kemudahan. Sebaliknya wong sing buakil, cetil, metidil, terus orang itu merasa cukup. Wah aku biyen wis belajar kok, saiki wis cukup, agama enggak perlu, aku biyen wis belajar, aku biyen pernah madrasah apa-apa. Cukup sholat ya wis ngene aja. Tidak dipelajari secara mendalam dan tidak diyakini. Ya toh, merasa cukup, gelasnya wis kebek gak iso diiseni lagi, dan dia itu nggak percaya nanti itu di akhirat yang mati ya matilah, nggak ada pahala yang terbaik atau ancaman neraka siksa yang amat dahsyat. Nah itulah maka dia akan dimudahkan, tapi digampangne untuk menuju kesulitan. Moro-moro ndelosor, moro-moro ketok investasi ternyata jebol. Akhirnya dia bangkrut, moro-moro ditipu uang, moro-moro duwe anak wedi enggak karu-karuan dan sebagainya. Begitu banyaknya dimudahkan oleh Allah. Pengen dimudahkan ke arah yang baik atau jelek, Bu? Nah, semua jenengan nyambut gaya apa aja terserah. Neng lomo. Ya, taatlah pada tuntunan. Percaya, yakinlah bahwa semua kelakuan kita nanti akan dihisab dan harapan kita dapat pahala yang terbaik. Makanya kita lihat itu. Kita ada contoh yang jelek, ada contoh yang bagus. Yuk kita lihat. Nah, ada seorang desa ditolong oleh pengusaha hotel. Akhirnya karena nggak punya pendidikan tinggi, karena nulung, dia disuruh bagian cleaning service. Ngresiki kaca, padahal di depan itu ono front office, gak gelem takok. Iki setan apa tuyul iki? Kok iso mlaku dhewe kan gitu kan? Nah, dia merasa cukup, nggak perlu takok. Ini aneh ini, padahal sebelahnya ada manusia toh. Oh, iku ono otomatis dhuwure ono kacane. Kalau dekat ya buka, kalau ada ya gini otomatis ben gampang orang, nggak usah buka tutup. Tapi dia wastagna, merasa cukup, nggak perlu tanya. Nyalahne kacane dan sebagainya, akhirnya apa? Ngamuk. Itu dia akhirnya. Jadi kalau kita merasa cukup, nggak perlu tanya, nggak perlu golek ilmu nih, kenapa kok ini ubah dewe ya? Maklum aku wong desa tak tanya, wong namanya tanya mosok dosa gitu kan. Sementing nggak nyolong, nggak gelem. Malah iki ono setane pek iki. Ono setane, akhirnya dia benjut ya. Nah, cobalah sekarang dengan orang yang Islami kuat, imane kuat, caring, dia peduli, ndak usah dia datang sendiri dengan penuh
penuh keiksanan, dia membantu orang lain dan sebagainya, satu persatu diberikan dengan yang terbaik, bukan asal-asal, bukan pas-pasan. Monggo. Oke, menarik sekali ya tadi. Jadi ternyata itu kita itu kalau malu bertanya sesat di jalan itu. Konsep dasar dari menuntut ilmu. Kita akan tetap menggali lagi mengenai manajemen ilmu ini dan kiat-kiat untuk menuntut ilmu itu seperti apa. Karena kita tahu bahwa kapasitas otak manusia itu kadang terbatas. Sementara cabang ilmu itu sangat banyak sekali ya. Nanti ilmu apa yang penting dan utama untuk kita tuntut, tapi jawabannya setelah pesan pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kafah ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kafah, lebih murah, lebih berkah. Enggak Kak? Iya. Monggo. Terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari Mbak. Iya. Masih bersama saya Nelin RA dalam acara Manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado. Nah, tema kita tadi mengenai manajemen ilmu ini Ustadz. Nah, mungkin bisa disambung kembali ini kiat-kiat untuk menuntut ilmunya seperti apa Ustadz Juli Murtado? Jadi tadi lupa kita menyampaikan
Golek ilmu tuh sudah penting. Bahkan kalau lagi belajar 2 kali lipat, kalau kita sedang belajar di tengah dalan kecelakaan, muga-muga enggak sahid. Jadi padha karo jihad fisabilillah. Jadi kalau kita ini mencari ilmu, padha karo kita ini mencari surga. Golek tekan dindi, akhirnya surga itu semakin dekat oleh Allah. Ya. Jadi seperti itu, kita ditingkatkan kualitas kita beberapa derajat, bukan 1 derajat, beberapa. Level kredibilitas kita akan tinggi kalau kita semakin banyak golek ilmu, ya. Dan ilmu itu wajib bagi orang muslim. Tholabul ilmi faridatan ala kulli muslim, ya. Pada setiap muslim itu diwajibkan. Jadi begitu, padahal ilmu itu kunci-kunci sukses. Nek kita punya kesulitan dalam hidup, ngasuh anak kok angel, bandel banget. Ngasuh bojo kok cerewet terus, ngomong sithik wek wek wek, wok 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 wok, wek wek wek, wok wok wok, berterbangan kemana-mana, gelundang, rugi banyak. Akhirnya ujung-ujungnya di ujung tanduk. Nah, banyak konsultasi ke saya seperti itu. Ya, yang konsultasi saya itu masalah ekonomi, yang kedua masalah keluarga. Ono sing anake ngene, ono sing pengen cerai dan sebagainya. Nah, itu. Nah, sekarang semua kesulitan itu, kehidupan, ekonominya pas-pasan dan sebagainya, bisnis gak berkembang. Itu tondone sekolah kita masih di bawahnya. Kemampuan kita di bawah dari masalahnya. Corone itu kita SD kelas 1, 1 tambah 1 iso. Ngerjakne peng-pengan gak iso, jungker wale, gak turu-turu tetep gak iso. Tapi nek wis belajar, wis lulus SMP, SMA, peng-pengan gampang, gitu ya. Jadi kuncinya gitu. Lah sekarang coba rinci masalah kita. Ya, hubungan dengan Allah, ibadah kita ini, materi kita, rezeki kita, kok kita sering sakit-sakitan, kok anak ngene dan sebagainya. Golek ilmu di masing-masing itu. Nah, Islam melandasi semuanya itu. Jadi di Islam itu sudah komplit. Kalau masalah teknis gampang aja. Golek guru, beberapa guru, atau kita kalau nggak mau kursus silaturahim kepada mereka, umumnya mereka mau secara free. Nggak harus pakai duit banyak, mungkin di medsos dan sebagainya. Aku kok loro ya ginjal, kayak apa? Pelajari semua tentang ginjal. Ini, oh sing gampang itu ngene, tak coba lah. Ternyata herbal di depan rumah ada, pohon itu dipakai ternyata sehat. Nah ilmunya wis gathuk. Berarti kita sudah di atasnya. Coba sekarang rinci di akhir tahun, apa masalah kita ini, gitu ya. Tentang apapun, pekerjaan, tentang apa, tentang saudara, tentang mertua, tentang tentang anak, tentang materi, tentang rezeki. Kalau masih bermasalah, berarti ilmu kita kurang, ya. Maka pakailah ilmu. Maka di dalam manajemen ilmu itu, kalau kita lihat banyak orang salah. Neng dunia itu orang paling hebat sama orang yang paling jelek itu mung sithik. Ya. Tapi kita mencarinya banyak sekali. Kayak dikuasai oleh dunia ke sana ke sini. Padahal akhirat itu oleh Allah dikatakan tanpa batas. Tapi kita ini kayak titik usaha kita ini. Suwiti. Setengah-setengah hati, aku sholat wis ngerti ngapain belajarnya. Aku padahal tahajud itu bisa membuat daya tahan tubuh orang stadium 4 kena yang namanya apa? Kanker iso hilang gara-gara daya tahajud terus sebagainya, minum air pagi hari dan sebagainya. Begitu banyaknya. Ayolah kita satu persatu kita kuasai dalam hidup. Karena kalau enggak dosa kita ini. Karena golek ilmu wajib. Nah kalau orang itu 1 hari, seminggu, 1 bulan mau dapat 1. Sing sitoke 1 hari dapat 10. Bayang nih, usia 50 tahun sudah berapa kaceknya. Itulah. Kita ketinggalan sekali karena nganggep ilmu itu gampang. Wes tagena merasa cukup, nggak perlulah
Wis aku wis ngerti, kok usah diomongi. Padahal jenengan kan tahu diri ya, ada orang ngomel ngamuk sama sedulure gara-gara dipinjemi sepeda motore gak iso di style-style. Dulur gombal. Ngerti gak iso dipakai kok ngasih kuncine ngono. Bareng berjam-jam ngayal tonggo kabeh ngerti, terus dia teko ngapain ini? Iki gak iso sampe di piye? Aku nyilih sepeda motor mbok kasih sing barang sing rosokan kayak gini. Alah. Dadi wong ojo jahat-jahat ngono ya. Lah piye sih? Coba tak jajale. Cetik wong namanya metik, dhek gak kulino metik, dingenekne sithik, ding lho wae tak ngene lho. Heh. Lah sing sitok merasa pinter, keminter tak gak gelem takok. Oh iki metik ya. Carane piye? Oh ngene-ngene. Dokter. Tiwas mulutnya bersumpah serapah. Emosi serumpah serapah. Padahal emosi itu kalau sudah emosi itu seminggu gak mari-mari itu. Tekanan bisa naik bahaya. Nah, contoh gitu nggih. Jadi kita ini salah. Ini tanpa batas mung sak klemet aja. Itu pun terpaksa. Itu pun ya wis. Pokoknya aku cukup lah. Wis salat ya sing ngerti ngono jendak-jendik ngono ae pokoke bismillah wis. Padahal ning donya ini mung saidik, saipret. Andaikan yang paling kaya sama yang paling ini jaraknya mung saipret, tidak signifikan. Maka lebih baik donyane kita maksimalkan tetap ojo mbok kurangi, akhirate tambahan gitu loh. Nggih. Nah, maka di dalam manajemen itu kan ada yang namanya proses manajemen ya toh. Nah ini perlu direncanakan, plan, do, check, action ya. Ini harus punya visi, punya sasaran. Harus, aku pengen lah untuk tahun ini gini, kayak saya dulu tuh saya pengen kawin tuh ya Rasulullah ya sekitar 25 lah. Alhamdulillah jadi, saya pengen punya rumah wis lunas sebelum umur 30 jadi. Saya pengen haji sebelum 40, ya Allah perkenankan usaha sana sini, umur 38 sudah haji, misalnya seperti itu. Saya pengen wirausaha sebelum 50 saya udah wirausaha, dan seterusnya. Allah itu ya syakur, kalau di dalam fina, waladina jahadu fina, di dalam jalan kebaikan, jalan Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan yang mudah. Yakinlah itu. Subhanallah, maha suci Allah. Nek mung cuma golek piro lah, wong Nabi Sulaiman jaluk kayak gitu kerajaan yang gak akan ada lagi aja, kecil di mata Allah. Kun fayakun, dunia saisine aja kun fayakun. Ayo mintalah sesuai ini. Lah dewe-dewe orang ono sing jaluk sugih, ono sing jaluk sing penting tentrem atine. Wah, ono sing kayak Rasulullah sing penting umatku semuanya bisa diridhoi Allah. Dewe-dewe Pak, Nabi Sulaiman jaluk ngono, Nabi Daud bidane. Nabi Sulaiman saking dhek pernah jatuh sakit, kenapa? Rada over, minta bojo kok ke 100. Wis songo, jaluk tambah neh, ngono kan. Akhirnya dhek lara terus sadar. Berarti ini kenemenan kowe njalukmu gitu. Apa ae gak dilakoni. Karena baik untuk Allah berarti baik untuk kita. Nah, ini bahannya juga begitu. Pertama kalau golek ilmu ya golek gurune, ya. Kita juga ada cover center konsultasi gratis Bu, dimanapun kapan saja ada. Pernah jam 1 itu datang ngomel-ngomel goro-goro mau cerai bojone. Jam 1 bengi tak lakoni itu Pak. Ngoceh sumpah serapah, setan bojone kayak setan. Kalau sudah ini nganggep setan, ini nganggep malaikat, ini nganggep ini setan, ini nganggep malaikat, biasanya angel bertahan. Karena di kandhan itu malah Pak Juli gak ngerti. Iku Pak biasanya ngene-ngene selingkuh. Ndak iso tak sok kabeh. Ben Pak Juli tahu. Pantes tak cerai. Genti sitoke yang ngomong. Bojone genti. Pak Juli belum tahu. Ndak aku tuh angkane 8. Angkane 8 dhek 100 lebih jelek daripada saya. Ya Allah, wis gak ono lubang introspeksi. Itu susah, akhirnya ya cerai. Lo dikandani gak ono sing gelem iso ngrungokne. Ada enggak seperti itu? Oh, akeh. Cuma tidak terekspos, ya. Jadi itu SDM-nya, alatnya dan sebagainya, golek sing murah, golek sing gratis, golek berkualitas, banyak ning donya ini. Kudu lebih sregep dan sebagainya. Sasarannya itu harus. Aku coba lah bulan ini aku tak benahi iki sik.
sebelah tak benahi sih. Coba aku kok dengan anak kok wayal terus-terusan. Anggur ngomong dek diarani, ibu itu jedil. Aku koncoku tuku HP sing anyar, ibu kon tukone HP. Moh. Jahat ibu, jahat ibu, jahat ibu, jahat ibu. Mak dikandani malah melayu. Wis mati gak apa-apa ini. Ndongakno Bu ya, nah aku tabrakan ngono malah. Ono enggak seperti itu? Ono, wis ono kabeh. Lah ini berarti ilmune kita didik anak kurang, nggih. Makanya kalau kita lihat setel film kembali didik anaknya bagus, care-nya bagus, materi rezekinya bagus, lomonya enggak karo-karuan, dia aktif untuk memberikan yang terbaik. Yuk kita selami. Tanpa diminta, melihat di sana itu ada anak kecil, kok dodolan nggak pantas musim dingin. Di Eropa itu nek dingin tuh bisa sampai minus 30, Bu. Nggih. Nah, diparani. Wong sugih, arif, bijaksana, Islami kuat. Hasanah donya itu insyaallah. Nah, wong cah cilik dipalsu lah iki nek wong jahat ngono, tapi dia etok-etoke padahal mau ngijoli. Nah, ganti yang baru. Padahal dia ngerti ini palsu, cuma ben dia biar seneng lah. Cah cilik ngoyong-ngoyong golek duit kangge wong tuane mungkin lara gitu. Kalau orang baik itu tidak usah diminta, tapi dia yang aktif, memberi aktif, kasih lebih banyak, bukan ditawar, tawar, bek celometan, bek dan sebagainya. Doanya orang duafa itu mandi. Delok sepatune ngono, bocah cilik gak njaluk, tapi jiwa kernya jiwa eksannya dia tumbuh. Ah ngesakne dingin-dingin kok sepatune sobek elek kayak ngono. Nah, nyeluk anake sudah dididik dengan bagus, dicontoh yang bagus, nurut gak ngeyel. Ah, anake wong sugih ya pakaiane ya apik, sepatune ya apik, kayak gitu kan. Nah, tapi nurut sama bapaknya. Sepatune dijiko, gak ngeyel, karena tahu bapaknya orang baik dan niatnya untuk ngasih. Ini pendidikan keteladanan bagi anak. Anak diajarin cetil, anaknya ya jadi cetil. Anak dari lomo, anaknya ya lomo. Atau menerima sesuatu yang lomo yang dilakukan orang tuanya. Gak kon gawe dhewe, iksan, dia terbaik. Dia ingin memuaskan bocah cilik ngesakne ya. Ini juga makhluk Allah. Kok disio-sio, kok ditipu wong sampai duitnya palsu, gelem dan sebagainya. Akhirnya karena musim dingin dikasih jaket sing apik, dilebokne duit, ya kan? Nek wong pas-pasan, nek wong bahil, gak mungkin begitu. Wis tak tuku, wis tak ganti duit ya sebejo, ngono. Tapi duitnya ditambah, sepatunya ditambah, dengan lembut hati dipasangkan, jaketnya ya ini, kasih duit, ya itulah contoh ihsan. Dan Allah kalau ihsan itu nyoh kepada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta, sayang kepada hamba-hamba Allah yang berbuat banyak kebaikan. Percaya mboten nika? Percaya mboten? Harus yakin gitu. Nah, iya akhirnya begitu puasnya terus kentul deh.
Gak ngaku, gak sombong dia. في قلبك خوف من الله، في قلبك حنية، في قلبك إيمان. Dia terenyuh, terlalu ngelem itu. Dia masih banyak berbuat yang kurang. لعمري ما فرحت هيك فرحة، بلبس لون جديد. عمو بس بدي منك صور صغير. تفضل عمو. أنا شفتك لما Duitnya ngerti itu duduk HE kakean balik nih. أنا مديهم. Tapi wah mau tonggo-tonggoku sing akeh sing melarat kono. Contohnya gitu. تعطيني إياهم. طبعا عمو. بدي أأمنك فيهم أمانة. تبعتهم Orang tua itu menerima menjadi amanah yang nanti akan dibagikan sesuai maunya anak kecil ini. Ya itulah sifat ihsan, nggak kemelinti dan sebagainya. تفضل خدهم. Cah iki kok gak doyan duit, wis kadung kesenengan kakean, kasih duit, kasih jaket dan sebagainya. Malah mendoakan. Terenyuh dia, bocah cilik kok wis gak doyan amplop. Kadang kita ini Pak Yai doyan amplop, profesor dokter ya kadang doyan amplop gitu ya. Ngoceh karena sudah puas keluar semua itu kebaikan-kebaikan. Nah. Ini contoh ya. Itu sing sugih tambah baik donya akhirat mudah-mudahan hasanah. Ya. Dia bisa memberi contoh anaknya itu kalau sudah anaknya gede sukses dia pun akan lomo dan sebagainya. Itu amal jariyah. Ya. Nah, sekarang ini ibarat kehidupan ini adalah keran, maka ini rezeki dari Allah tekanannya. Makin akidah, ibadah, akhlak kita, syariah kita bagus, Allah unlimited tanpa batas, tekanannya akan makin gede. Lah kalau kita nggak usaha, tetap nutup, gak akan gerojok. Kita usaha. Usaha itu kuncinya azam, niat yang kuat, ilmu yang cocok di dalamnya, ilmu dunia, ilmu akhirat, dan kita imani. Dan kita sungguh-sungguh, ujung tombaknya itu kalau usaha itu sungguh-sungguh, dilandasi iman, dilandasi oleh azam, doa dan sabar. Kalau ada kendala-kendala dia hantam terus, tahan uji dan sebagainya, sabar. Usaha ini kuncinya sungguh-sungguh di jalan yang benar, insya Allah akan diberikan jalan-jalan keluar. Akhirnya yang gede nil keran ini syukur dan sedekah. Makin banyak bersyukur makin akan ditambah la in syakartum la azidan. Nah, makin banyak sedekah di peng ini 700 makin gede. Tekanan makin gede dari Allah, ikine digwedekne, usahane dibuka pol, wajok rezeki kita. Rezeki itu bisa kesehatan fisik, akal, ilmu, hati, akhlak, materi, keluarga, kredibilitas dunia, kredibilitas di hadapan Allah atau surga dan seterusnya. Jadi seperti ini contoh ilmu. Ya, maka kuatkan, tekankan usaha yang maksimal, syukuri, sedekahi, rezeki itu ojo boros, ditutup naik boros entek, ya toh. Akhirnya rezeki itu bisa tangan di atas, nyumber kepada kita. Monggo silakan. Baik, terima kasih Ustadz Juli. Itu tadi kajian mengenai manajemen ilmu kita. Nah, sekarang yang paling kita tunggu-tunggu adalah segmen tanya jawab. Nah, ini monggo silakan buat para jamaah manajemen Islam yang ingin bertanya. Monggo. Pak Toto, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu monggo nanti kalau tanya. Terima kasih Pak Juli dan dari Lingkar TV. Jadi kajian ini sangat menarik Pak. Jadi menggabungkan ilmu yang ada secara global dengan menggabungkan ilmu kolbu. Nah ini yang jadi pertanyaan buat kami. Terkadang ilmu ini Pak, pada saat kita menerapkan di dalam hati kita ada sesuatu yang sedikit mengganjal Pak. Yang kami mohon petunjuk dari Pak Ustadz Juli, bagaimana menggabungkan ini sehingga kita setara bisa menggabungkan antara ilmu dan kaidah yang ada di dalam hati kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi?
Mungkin dari Ibu? Mungkin dari Monggo. ibu-ibu ada yang mau bertanya juga, monggo. Ya, monggo. Monggo. Nama saya adalah Ibu Sumarni, saya dari Tisari, Margorejo. Yang kan saya tanyakan begini Pak, memang menuntut ilmu itu adalah seumur hidup sampai ke liang kubur. Wajib. Ya, wajib. Tetapi kadangkala kita itu namanya manusia, kadang ada rasa malas. Seperti itu kalau dikaitkan dengan keimanan kita, itu seperti apa? Kan dibilang iman itu kadang-kadang ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang males. Ada gitu juga. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Kita tadi Bapak kalau cerita kan tadi sering ada suatu keluarga itu konsultasi. Sekarang kalau saya tanyakan, ada dalam suatu keluarga itu diuji. Diujinya itu ada yang suaminya, ada yang istrinya, dan ada yang anaknya. Yang saya tanyakan yang anaknya saja Pak. Ada suatu keluarga, itu anaknya itu cacat, ada anak 4 cacatnya 3. Terus si bapak itu sudah putus asa, sudah tidak mau sholat, pokoknya protes lah Pak, singkat kata. Kenapa saya hidup dikasih cobaan seperti ini dan selama hidup? Karena anak 3 itu tidak bisa jalan dan tidak bisa bekerja Pak. Untuk pertanyaan saya Pak, untuk membangkitkan semangat si bapak itu apa yang kita lakukan? Terima kasih. Bahas dulu yang pertanyaan Pak Toto. Jadi kolbu itu memang bergelombang, naik turun. Tapi lihat levelnya. Kalau kualitasnya sudah teruji, terasah terhadap masalah tertentu gitu ya. Apalagi makin teruji dengan banyak masalah, maka level itu tinggi. Maka level yang tinggi itu ibaratnya dia gelombangnya di atas. Kalau dia tidak banyak belajar, golek dapat ilmu dan diimani satu-satu, sekedarnya saja, kulit aja, digudak sidik aja, dikasih amplop 100 saja, suruh nyoblos, opo njaluk EDE, diterima, dan sebagainya. Dia bergelombang juga, tapi gelombangnya di level bawah. Di level bawah inilah yang mudah sekali digoda banyak hal. Kalau di atas tetap gelombang, tapi godaannya sudah level tinggi. Nah, gitu ya. Karena itu kita naikkan keimanan di semua sesi kehidupan kita tentang sholat, tentang apa. Ada orang neliti sholat, diimani, hembing, profesor paling termasuk 10 besar terkenal di pengobatan alternatif itu, dia masuk Islam gara-gara sholat. Di situ penuh sekali hubungannya dengan kesehatan. Contoh gitu ya. Nah begitu banyaknya kalau dikupas habis ilmu Allah itu memang rahmatalil alamin dan rahman rahim. Mung kita cuma pas-pasan wis tagena sak karepe sak cukupe. Jadi seperti itu. Nah terus yang kedua, setiap kita berbuat baik, ilmunya setan itu akan goda terus. Maka kalau haji atau umroh ya enggak. Kalau haji ya ada balang jumroh, begitu nilainya tinggi sekali kon membunuh, nah iso betul-betul pakai emosi apa, kalau iso nggak jadi dan sebagainya dihalang-halangi. Wah goblok banget, nanti kamu itu rusak. Hei Ibrahim, rezekimu hancur, kamu dicap welek, kok mantani anak ide, pokoknya kredibilitasnya akan hancur total dan sebagainya. Tapi DM buandem, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka di dalam manajemen Al-Fatihah itu ta'awud itu begitu pentingnya. Godaan setiap saat. Tapi kita kuatkan dengan berlindung kepada Allah dengan kesungguhan kita. Karena selalu ada godaan. Ya. Sehingga kalau begitu akhirnya kita mungkin hanya tertunda. Habis itu dia semangati lagi, bunda. Wah goblok ya kemarin jatahnya sak wulan kudunya aku iso pinter ngene. Tahu gurung, aku tak belajar lagi. Maka yang terjadi adalah gelombangnya adalah naik terus ke atas. Tapi tetap ada gelombang. Naik turun namanya manusia ya. Jadi seperti itu. Tapi kualitasnya makin ini. Innalladzina amanu wa amilu sholihati ghairum ajrun ghairu manun, ya kan? Nah, maka ajrunya, rewardnya, kesuksesannya akan dibuat lumintu.
Nek pengertian lumintu itu ya berarti lama-lama makin baik, makin baik. Maka kalau kehidupannya makin baik sesuai dengan cita-citanya, insya Allah dia dalam keadaan yang nantinya baik. Nek mati ya mati, husnul khotimah. Jadi itu Pak intinya. Nanti kalau panjang lebar di luar ini. Kalau Ibu ya, tadi yang pertama menyangkut masalah Belajar itu kan seumur hidup nih. Ini gimana kalau pas lagi males nih? Nah, jadi begitu. Ya Bu, pokoknya setan itu lebih sergap daripada kita. Dan dia sukses luar biasa. Terbukti nanti satu rambut itu yang melebu surga, rambut di tubuh kita ini masuk neraka. Karena dia itu nggoda terus sudah janji sama Allah, nah iso nggak usah dipateni dhisik sampai dunia kiamat, dia itu iblis itu atau setan. Karena itu kita harus berlindung sama Allah, kita sucikan diri kita karena Allah kalau kita ikhlas ya, kita tidak menyekutukan Allah, setan itu bendal godok kita. Dan setan itu wis luar biasa, nggak ketok, kita nggak ngetok jalan dia, kita ngetoki kita. Tentu tanpa kita tahu, tapi dia melihat semua fenomena, dia godaan. Wah, apa teknologinya sederhana, tinggi dan sebagainya, digoda, didik dan sebagainya. Wocok wis kowe apa kowe ngono-ngono duitmu selantek nanti tabunganlah dia di wis tuwek-tuwek mbok ya menikmati sesuatu, ojo mbok entekne bangun masjid dan padahal itu sebalik. Setan selalu mengajak kepada kejahatan, kejelekan. Sing apik dadi elek. Ya, sing elek dadi apik iku setan, iblis. Nah, Allah mengajak sing apik itu apik, sing elek elek. Kita diharapkan bisa menjalankannya. Terus kalau anak itu panjang lebar, Bu. Tapi yang jelas ada contoh nyata kalau ada sesuatu yang tidak normal. Itu kalau kesalahan mungkin kesalahan berupa kelemahan, bukan dosa dari kita. Ada contoh Hi Ahle itu terkenal sekali. Ibunya perawat, bapaknya jadi TNI, tentara di Korea gitu. Karena banyak obat-obatan, akhirnya anaknya cacat. Ketok-ketok ini, terus juga iso ngomong bodoh gitu. Tapi ketelatenan ibunya, dia bisa musiknya hebat, ngalahi Beethoven dan sebagainya. Di mana-mana miliatan duit sebagai motivator bahwa dia itu dengan penuh kecacatan tapi iso nggawe musik yang kelasnya melebihi hebat. Nah, Hi Ahle contohnya itu terkenal, Bu. Jadi kalau telaten penuh telaten, ya sudahlah. Kalau mungkin ini karena ini, maka kalau menghadapi kesulitan, terimalah dulu dengan ikhlas. Habis itu perbaiki. Nah, ilmunya ini panjang lebar, Bu. Tapi yang jelas sifat mutung itu sifatnya setan. Nah iso setan itu nah iso kita ini malas, kipas-kipasi malas. Nah iso kita ini menjadi mutung, ya toh, dan sebagainya. Itu sifat setan. Dan itu tidak ada gunanya. Sebab yang dibutuhkan menungso itu walaupun anaknya seperti itu tapi dia berusaha terus, pahala terus, Bu. Mudah-mudahan dia begitu ada yang namanya ada orang yang cacat begitu ya. Bojone wayu, anaknya wakeh, dia sugih enggak karu-karuan sebagai motivator kemana-mana begitu. Ada enggak? Ada, saya ada filmnya itu. Jadi contohnya seperti itu. Itu butuh motivasi khusus. Sangat orang tuanya, anaknya juga disadarin. Kadang anak itu ya cacat, betik sisan, gitu. Jadi begitu. Jadi ada banyak hal, ibunya yo, dudu bapak itu, ibu dan sebagainya. Dan ada lagi, ya mungkin dari ujung itu untuk adiknya juga. Ayo, ini terakhir mungkin ini ya, waktunya. Moga-moga silakan. Izin bertanya Ustadz, tadi kan dijelaskan perubahan persaingan global makin cepat, kompleks, ketat, dan tidak akan dapat kembali ke masa lalu. Dimana jika kita tidak segera berubah untuk mengimbanginya, maka kita akan jatuh dan gagal. Nah, pertanyaan saya Ustadz, dalam konteks manajemen Islam, apakah implementasi prinsip-prinsip manajemen Islam mampu memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi dinamika persaingan global? Atur suwun. Jadi langsung saya jawab Bu, kita ini punya paket kira-kira ada 150 tema. Kalau jenengan sabar satu persatu ngikuti gitu ya, insya Allah wawasan akan banyak dan sebagainya. Kalau wawasan banyak dan sebagainya, orang hebat dan sebagainya, biasanya untuk gagal itu kecil.
Apalagi dia itu sodakoe ya kuat, apalagi dia itu mau jujur, apalagi usahanya dia usaha yang bener, gak tipu-tipu dan sebagainya. Insya Allah, Allah maha kaya, Allah maha bersyukur. Subhanallah, kadang kita sendiri aja yang ilmunya pas-pasan, rumongso hebat, wastagna, maka kita akan jatuh dalam kesulitan-kesulitan. Ayo lah golek ilmu. Umat Islam itu kudune khairul umat. Aku kadang nangis, drebel gitu, karena apa umat Islam itu kok jadi ngene, yang konsultasi ke saya ratusan, banyak itu. Ya Allah, nek gak ekonomi masalah keluarga, bar ekonomi iso nyerang keluarga. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Sekarang waktunya sudah habis lebih, nanti bisa dilanjut di darat. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Itu tadi mengenai manajemen ilmu. Jadi memang janji Allah itu adalah pasti ya Ustadz, untuk menaikkan derajat orang-orang yang berilmu dan juga beramal saleh. Baik, belajar itu tidak ada batasnya. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa banyak sekali yang tidak kita tahu. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam. Saksikan terus manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Saya Nelin RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.